ketiban emas 1 karung atau dibayarnya nanti apa gitu loh. Tapi saya selalu yakin apa yang kita tanam sekecil biji jagung pun akan tumbuh, akan jadi gitu loh. Cuman terkadang kita yang nggak siap menunggu begitu lamanya. Dua cerita tadi itu sudah cukup menyimpulkan bagi saya. Sebenarnya kalau tak ceritain banyak, sama juga kalau nonton konten saya kan, saya tuh setiap hari tuh nonton kontennya sampean. Saya sekarang ada komen juga. Terus sama Miss Yuni juga. Iya, kalau nggak nonton pasti saya nonton sambil kerja, sambil bluetoothan. Pasti saya nonton. Nah, jadi dari cerita mereka kan masih bersyukur sama Mbak. Iya, Makanya, aku sih bersyukur sekali. Majikanku di sini baiknya luar biasa. Iya, saya aku itu. Jadi sampean harus berpikir di mana hidup itu susah, senang, sama bahagia itu beriring. Nggak ada susah tok, terus nggak bahagia atau bahagia tok nggak ada susahnya, itu nggak ada. Bahagianya sampean di sini mendapatkan majikan, tempat yang layak. Tidak bahagianya sampean karena sampean sama orang tua terjadi mispersepsi gitu. Iya. Dan makanya kita bilang bahwa sama pencipta itu adil. Lah kalau sampean dikasih enak terus kan ya iri tetangganya. Iya betul sih. Padahal itu orang tua aku udah tua, hampir 70. Ya nggak apa-apa, didoakan terus, dimohonkan maaf terus. Sampean masih dapat suami 2 lagi aja masih keturutan kok. Nggak usah khawatir itu. Iya. Loh, tapi kadang-kadang aku bukannya apa ya, aku terlalu lama merantau. Kadang-kadang aku pengen di rumah. Iya nggak apa-apa pulang. Sama orang tua. Iya nggak apa-apa pulang. Ke sini. Tapi imbasnya aku nggak punya suami. Loh, bisa lah suami. Nanti apa menikah sama bapak saya? Kan kontenku ada juga yang kayak gitu kan, curhat umur 51 kemarin. Apa mau menikah dengan bapak saya, tak gituin. jadi apa ya gitu loh. Maksud saya kita itu harus berpikir begini lah. Oke lah kita punya masalah dengan orang tua, tapi di sini kita akan baik. Tapi yakinkan bahwa kita hari ini masih bisa bernafas, kita masih punya uang, kita bisa tabung, kita mau pulang, mau ketemu orang tua, mau sungkem, mohon maaf, mau dibilang dia ngamuk, dia dibilang marah, ya udah telan aja. Kalau enggak kan kita bisa nginep di hotel atau di tempat lain. Terus janjian sama majikan, diceritakan masalahnya sampean dengan majikan, karena majikannya baik, majikan tersentuh, ya udahlah kamu pulang sebulan 3 minggu, ntar kalau ada masalah balik lagi aku tanda tanganin. Kan itu juga bisa jadi jembatan. Itu justru majikanku mau ikut holiday semuanya. Aku bingung. Aku mau ikut ke baru kebongkar kan. Udah, kalau sudah majikan sudah seperti itu direalisasikan, ayo kasih servis terbaik sudah, dan sampean berikan pelayanan. Mau ikut ke kampungku gimana? Loh, nggak apa-apa ya, ikut aja. Nanti diinepin di hotel yang deket agak kota kan, ya mungkin layak kan, nanti diomongin sama sampean kan. Iya. Nggak apa-apa. Justru ketika sampean bisa curhat sama majikan sampean, tetapi pekerjaan sampean tetap terselesaikan dengan baik dan benar, siapa tahu dikasihkan temennya yang duda tua atau nggak punya anak, terus ini loh aku punya Cece bagus. Saya nggak berani cerita kayak gitu. Ya sudah, kalau nggak berani kan ya sudah. Saya kan coba belokkan pikirannya sampean supaya tidak terfokus kepada hal yang mana hal itu membuat sampean jadi tidak bahagia gitu. Kehidupan itu kehidupan itu adil kok. Cuman kadang-kadang kita itu lebih berkata bahwa susahnya aja. Ngapain Huyan? Ngapain? Nah, bojoku udah mulai ngantuk. Jadi kemungkinan nanti kita akan bahas lagi, kita akan omongin lagi persoalan ini sama sampean. Yang penting satu hal itu, ini nggak masuk YouTube kan Mas? Ini sudah di konten 37 menit ini.
kok nggak masuk YouTube? Gimana sih? Udah nelpon, udah jumpa lagi bersama saya wong gandeng sak donya itu sudah. Gimana sih? Iya, terima kasih. Nanti boleh sampean putar lagi ya. Jadi ya, saya belum kasih. video ini boleh sampean putar lagi, sampean bayangkan lagi. Nanti coba deh, saya nggak tahu punya seri cerita apa lagi ya yang kita bawa ke teman-teman untuk memberikan inspirasi atau membuat teman-teman ngerasa iya ya, ternyata hidup saya ini jauh lebih bahagia. Ternyata hidup saya itu harus saya syukuri. Ya